Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan berbagai nikmat lainnya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, asal Bulukumba, Sulawesi Selatan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, angkatan 2021, jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin, Filsafat dan Politik. Baiklah, poin pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian akhlak. Sebelum melangkah ke poin-poin selanjutnya, kita akan mengupas terlebih dahulu apa itu pengertian akhlak. Pengertian akhlak ialah hasil dari pembawaan diri manusia sendiri. Yang kedua, akhlak itu adalah gambaran batin. Dan yang ketiga, akhlak itu adalah hasil pendidikan manusia. Contohnya, Anda berada di lingkungan sekolah. Anda akan diajarkan oleh guru Anda tentang berakhlakul karimah yang baik dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Baiklah, poin kedua saya akan menjelaskan tentang pembentukan akhlak. Pembentukan akhlak ialah sama dengan pendidikan akhlak, jadi tujuannya pun sama. Tujuan pendidikan akhlak yakni adalah agar manusia berada di jalan yang lurus, jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiga, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Pembentukan akhlak atau moral ditentukan oleh dua faktor, yakni faktor internal dari dalam dan faktor eksternal dari luar. Faktor internal contohnya yang datang dari diri sendiri, dan faktor eksternal yakni terdiri dari lingkungan, masyarakat, sekolah, dan sebagainya. Kemudian proses pendidikan atau pembentukan akhlak bertujuan untuk melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Akhlak yang mulia akan terwujud secara kukuh dalam diri seseorang apabila setiap 4 unsur utama kebatinan diri, yaitu daya akal, daya marah, daya syahwat, dan daya keadilan, berjaya dibawa ke tahap yang seimbang dan adil sehingga tiap satunya boleh dengan mudah mentaati kehendak syarak dan akal. Akhlak seseorang akan dianggap mulia jika perbuatannya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, secara umum ada beberapa ahli, yakni menurut Ali Abdul Halim Mahmud menjabarkan hal-hal yang termasuk akhlak terpuji, yaitu 1. Mencintai semua orang. Ini mencerminkan dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, toleran dan memberi kemudahan kepada sesama dalam semua urusan dan transaksi, seperti jual beli dan sebagainya. Yang ketiga, menunaikan hak-hak keluarga, kerabat, dan tetangga tanpa harus diminta terlebih dahulu. Yang keempat, menghindarkan diri dari sifat tamak, pelit, pemurah, dan semua sifat tercela. Yang kelima, tidak memutuskan hubungan silaturahmi dengan sesama. Yang keenam, tidak kaku dan bersikap keras dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketujuh, berusaha menghias diri dengan sifat-sifat terpuji. Sedangkan menurut Ali Abdul Halim Mahmud, tujuan pembentukan akhlak setidaknya memiliki tujuan,
yaitu 1. Mempersiapkan manusia-manusia yang beriman, yang selalu beramal soleh. Yang kedua, mempersiapkan insan beriman dan soleh yang menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, mempersiapkan insan beriman dan soleh yang bisa berinteraksi secara baik dengan sesamanya, baik dengan orang muslim maupun non-muslim. Yang keempat, mempersiapkan insan beriman dan saleh yang mampu dan mau mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mempersiapkan insan beriman dan saleh. Yang keenam, mempersiapkan insan beriman dan saleh yang merasa bahwa dia adalah bagian dari seluruh umat Islam yang berasal dari daerah, suku, dan bahasa. Dan yang terakhir, mempersiapkan insan beriman dan saleh yang merasa bangga dengan loyalitasnya kepada agama Islam dan berusaha sekuat tenaga demi tegaknya panji-panji Islam di muka bumi. Itulah tadi video dari saya tentang pembentukan akhlak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.